Halo, ketemu lagi dengan saya Wayono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ada pada algoritma lanjut, yaitu tentang balance tree. Dan karena jenis balance tree ini banyak, khusus untuk video ini kita akan fokus kepada AVL tree. Mungkin kalian bingung kenapa sih sebuah tree itu harus dibuat balance seperti itu ya? Karena memang ada alasan ketika kita membuat sebuah binary tree dari sebuah data-data yang kita miliki, itu biasanya kita akan lebih baik kalau tree yang kita buat itu dalam keadaan balance. Nah, alasannya apa? Karena ketika kita memiliki sebuah binary search tree, biasanya ini operasi-operasi penambahan dan juga operasi pengurangan itu sangat sensitif terhadap ketinggian dari binary tree. Kalau kita memiliki binary search tree itu terlalu tinggi karena tidak balance, biasanya itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses penambahan data atau mungkin pengurangan data. Dan juga oleh sebab itu, untuk mencegah hal ini, sebaiknya memang ketika kita membuat sebuah tree atau pohon, itu sebaiknya harus dibuat balance seperti itu ya. Nah, ya ini contohnya. Jadi ketika kita memiliki sebuah balanced tree, yang sebelah kiri ini merupakan sebuah tree yang tidak balance, artinya anak kiri itu kosong, tapi anak kanan ini full, artinya ini adalah maksimum height. Sedangkan yang selanjutnya, yang sebelah kanan ini adalah balanced tree. Balance tree. Jadi yang sebelah kiri, anak kiri dan sebelah anak kanan ini memiliki jumlah node yang sama. Nah, biasanya meskipun sama-sama memiliki data yang sama, ketika kita melakukan proses penambahan data atau mungkin proses pengurangan data, prosesnya itu akan jauh lebih kompleks ketika tree ini tidak balance. Sedangkan ketika tree-nya balance, ini akan jauh lebih mudah dalam proses penambahan data atau juga pengurangan data. Nah, di samping itu juga alasan kenapa sebuah tree itu harus balance itu adalah dari sisi memori. Ketika kita membuat sebuah tree balance, biasanya jumlah memori yang kita gunakan itu jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan tree, membuat tree yang tidak balance, maka kita harus mereserve memori yang banyak, tetapi dari memori yang banyak tersebut kita tidak menggunakan semuanya. Karena kalau kita menggunakan sebuah array, misalnya ya, sebuah array, nah sebuah array ini kan ukuran memori tergantung pada ketinggian dari sebuah tree. Semakin tinggi sebuah tree, maka semakin banyak memori yang harus di-reserve dari array. Sebaliknya, ketika kita membuat balance tree, maka ketinggian itu akan minimum. Nah, karena ketinggiannya minimum, maka jumlah data atau mungkin jumlah memori yang di-reserve dalam array itu jauh lebih sedikit. Nah, sama-sama memiliki data yang sama, antara yang balance dengan yang tidak balance itu akan menggunakan memori yang berbeda. Itulah kenapa sebuah tree itu sebaiknya dibuat dalam bentuk balance tree. Itu. Nah, salah satu metode untuk membuat sebuah balance tree ini adalah FVL trees. Jadi FVL trees ini merupakan singkatan dari Adelson, Valsky, and Landis. Ini merupakan penemu dari FVL tree. Jadi FVL tree ini merupakan salah satu jenis balance tree yang merupakan binary search tree. Mungkin kalian masih ingat ya, binary search tree itu merupakan sebuah tree di mana anak sebelah kiri itu jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan parentnya, sedangkan anak sebelah kanan itu lebih besar atau sama dengan dari nilai parentnya, seperti itu. Nah, di dalam FVL tree ini dia itu mencoba untuk memaintain ketinggian dari sebuah tree itu seminimal mungkin. Kenapa sih harus minimal mungkin? Supaya memori yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak. Tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, biasanya di dalam proses FVL3 ini akan ada beberapa proses yang disebut sebagai rotation. Jadi, rotation ini digunakan sebagai bentuk membalancekan tree gitu ya, membalancekan tree dari data yang kita miliki. Oke, kita akan coba bagaimana sih membentuk sebuah FVL3. Nah, nah ini contoh. Misalnya kalau kita punya data, 3 buah data dalam bentuk tree yang tidak balance. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang anak sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan dengan anak yang sebelah kanan gitu ya. Oleh sebab itu, maka ini harus dirotasi ke kanan. Nah, setelah dirotasi, maka ini hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan
penambahan data 40 ya, karena 40 kan itu harus diletakkan di sebelah kanan 30. Maka ini masih merupakan bagian dari balance tree. Kenapa? Karena definisi balance tree itu adalah selisih jumlah anak sebelah kiri dan jumlah anak sebelah kanan untuk setiap node itu harus maksimal adalah 1. Oke, kita lihat untuk node 20 selisihnya itu ini ada 1 ketinggiannya, kemudian ini ada 2 ketinggiannya, maka selisihnya itu adalah 1. Kemudian node-nya ini selisihnya 0, node-nya ini selisihnya 1, node-nya ini selisihnya 0. Artinya di sini ini merupakan sebuah balance tree gitu ya, karena kan memang selisihnya tidak ada yang lebih dari 1. Sedangkan untuk yang ini, anak sebelah kirinya 2, anak sebelah kanannya 0. Berarti selisihnya itu adalah 2. Karena selisihnya ini lebih besar dari 1, maka ini disebut sebagai bukan balance. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang lainnya, ini adalah contoh yang bukan balance gitu. Karena kalau kita lihat, anak sebelah kirinya itu 1, anak sebelah kanan itu ketinggian itu ada 1, 2, 3, ada 3. Maka ini selisihnya 2. Maka ini perlu proses yang namanya rotation. Nah, rotation ini kita mau rotasi ke sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kanan itu lebih banyak gitu, karena sebelah kanan lebih banyak. Ketika kita rotasi, maka ini jadinya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah merupakan sebuah balance tree. Kalau kita cek satu-satu di setiap node ini akan memiliki selisih antara anak kiri dengan anak kanan itu maksimal adalah 1. Oke, ini contoh lainnya gitu ya. Jadi general case untuk single rotation. Jadi di dalam FVL tree ini proses yang paling sering kita lakukan itu adalah rotation. Rotation ini ditujukan untuk membuat sebuah tree itu menjadi balance yang tadinya tidak balance. Jadi kalau seandainya ada sebuah tree di mana anak kirinya itu lebih kecil dibandingkan anak kanannya, maka itu harus dirotasi ke kiri. Sebaliknya, kalau anak kanannya lebih kecil dibandingkan anak kirinya, maka harus dirotasi ke kanan. Seperti itu ya. Jadi memang tergantung dari jumlah anaknya. Nah, ini contoh yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ini kalau seandainya ada kasus seperti ini, maka ini dirotasi ke kiri saja, gitu ya. Karena kan sebelah kanan. Sedangkan ketika dirotasi ke kiri, ini sudah akan menjadi sebuah balance tree. Nah, ini sama ya ketika kita mendapatkan masalah. Ini misalnya ketinggiannya adalah H. Ini ketinggiannya H+1, ini ketinggian H+1, maka karena ini lebih besar yang sebelah kanan, maka ini dirotasi ke sebelah kiri. Oke. Kemudian di dalam FVL tree juga kita mengenal istilah yang namanya double rotation. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, mana sih yang menyebabkan ini tidak balance? Nah, kalau kita lihat ini kan bisa saja ini kita melakukan rotasi dulu ke kiri. Ini ya, kita merotasi ke kiri dulu. Kemudian 30 ini akan menjadi sebuah node gitu ya, sebuah parents. Kemudian setelah dirotasi ke kiri, kemudian kita rotasi ke kanan. Maka ini akan menjadi sebuah balance. Kenapa sih ini tidak balance? Coba kalau kita perhatikan. Misalnya kalau seandainya ini balance tidak ya. Misalnya kalau kita cek ini seharusnya selisihnya itu maksimal. Maksimal adalah 1, seperti itu. Nah, ini kalau seandainya ada kasus seperti ini ya, ada kasus misalnya ini H+1, ini H, kemudian ini H+1, ini H, maka ini kita rotasikan dulu, gitu ya, ini kita rotasikan dulu, 30 ini nanti akan jadi sebuah parent. Ini untuk proses di dalam FVL tree. Mungkin supaya lebih memudahkan dalam memahami FVL tree, kita akan coba menggunakan sampel ya. Jadi ini mencoba menggunakan sampel. Oke, ini adalah contoh FVL tree ya. Ini contoh FVL tree. Kalau kita perhatikan satu persatu, ini selisih antara anak kiri dengan anak kanan itu maksimal 1. Oke, 20. Ini anak kirinya ada 2 ketinggiannya, anak kanannya ada 2 ketinggiannya. 1, 2, 3, 1, 2. Berarti selisihnya 1 ya. Kemudian 16, sama-sama 2, selisihnya 0. Kemudian 18, 0. Kemudian 71, ini jelas 0, ini jelas 0, selisihnya ini jelas 0, kemudian ini jelas 1, dan ini jelas 0. Nah, karena ini kalau kita lihat semua, ini maksimal selisih ketinggiannya adalah 1, maka ini adalah balance tree. Begitu. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah ini balance tree? Nah, kalau kita perhatikan, untuk node ini, selisih anak kiri dengan selisih anak kanan, ini selisihnya 2 gitu. Karena ini selisihnya 2, maka kita perlu melakukan proses
yang namanya rotation supaya not ini menjadi balance. Kenapa? Kalau tidak balance ini nanti akan berpengaruh pada memori. Oke, prosesnya gimana? Prosesnya nanti kita akan ada yang proses rotation. Oke, asumsikan misalnya kita memiliki sebuah data 14, 15, 16, 13, 12, 11, sama 10. Kita masukkan 14 dulu, kemudian kita masukkan 15. Karena 15 ini lebih besar dari 14, maka diletakkan di sebelah kanannya. Kemudian kita menginsert 16. 16 ini seharusnya letakkan di sebelah kanan seperti ini ya. 16 karena kenapa? Karena ini kan lebih besar dari 15. Nah, kalau kita perhatikan ini tidak balance ya. Karena ini tidak balance, maka kita harus melakukan rotasi. Gitu ya. Ketika kita memasukkan 16 ini tidak balance, maka kita lakukan rotasi. Ya, setelah kita lakukan rotasi, kita rotasi ke kiri. Gitu ya. Kita rotasi ke kiri, maka sekarang 15 itu menjadi apa? Menjadi parents dari 14 dan 16. Kemudian selanjutnya kita memasukkan angka 13 tanggal 12. 13 itu posisinya lebih kecil dari 14. 12 ini juga posisinya lebih kecil dari 12. Ketika kita hanya memasukkan 13 itu masih balance. Tapi ketika kita masukkan 12 ini sudah tidak balance. Oleh sebab itu, karena yang sebelah kiri ini lebih besar dari sebelah kanan, maka kita harus merotasi ke sebelah kanan. Gitu ya, kita rotasi ke sebelah kanan, maka ini akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita memasukkan 11. 11 ini posisinya ada di sebelah sini. 11. Nah, kalau kita perhatikan, untuk not 15, anak sebelah kiri itu ada 1, 2, 3 ketinggiannya, anak sebelah kanan itu hanya ada 1, berarti selisihnya adalah 2. Artinya, ini menyebabkan data ini tidak balance gitu ya. Karena tidak balance, maka kita harus melakukan rotasi. Rotasinya itu adalah di sebelah sini. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan rotasi, hasilnya adalah 13 menjadi parentnya. Ini sudah balance. Nah, selanjutnya kita menginsert 10. 10 ini akan diletakkan di sini kan. Nah, ketika 10 di sini, ini jadi tidak balance gitu. Karena kenapa? Karena untuk not 12, anak sebelah kiri itu 2, anak sebelah kanan ini 0, berarti selisihnya 2. Berarti ini tidak balance. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan rotasi. Di daerah sini yang dirotasi, maka sekarang menjadi seperti ini. Nah, artinya ini adalah hasil dari balance tree setelah kita memasukkan data satu per satu. Oke, sekarang coba kita masukkan lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan seterusnya. Kita masukkan angka 1. 1 ini posisinya ada di sini ya. 1 di sini, kemudian bagaimana dengan 2? 2 adalah posisinya di sini. Nah, apakah ini balance? Jelas ini tidak balance karena kenapa? Karena 10 ini ya, 10 ini itu anak kirinya ada 2 ketinggian, anak kanannya ada 0, berarti selisihnya 0 gitu. Artinya ini tidak balance. Nah, kita perlu melakukan rotasi. Nah, ini rotasinya itu menggunakan double rotation. Pertama, nah ini kalau kita lihat ini itu harus dirotasi dulu. Pertama kita merotasi dulu. Ini 1 dengan 2 ditukar dulu. Ketika kita rotasi, maka kita akan menghasilkan 1, 2, 10. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita insert 3. 3 ini ada posisi di sini. Nah, ini kira-kira balance atau tidak? Coba kita lihat. Untuk yang 13 ini, ketinggian sebelah kiri itu 1, 2, 3, 4. Sebelah kanan itu hanya 1, 2. Berarti selisihnya 2. Berarti ini sudah tidak balance. Nah, karena ini tidak balance, maka kita perlu merotasikan antara 11, 2, dan 10. Ketika kita rotasi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Hasilnya 10-nya ini menjadi 10 jadi parents dari angka 2 dan angka 11. Nah, kemudian sekarang kita masukkan tadi angka 4, ini juga tidak balance. Kemudian kita lakukan rotasi seperti ini, maka sekarang 10 menjadi parents-nya. Sekarang kita masukkan angka 5, 5 akan di sini, gitu ya. Maka ini jadi tidak balance, maka ini harus dilakukan rotasi. Maka hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah ini dirotasikan gitu. Maka ini jadi 4, 3, dan 5. Nah, kemudian kita masukkan angka 7. 7 ini ternyata menyebabkan tidak balance bagi angka 2 ini. Bagi not 2 ini tidak balance. Oleh sebab itu, kita rotasi. Ini menjadi 4, 2, 1, 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita memasukkan angka 6. 6 ini tidak balance ya. Ini ketika not ini, karena ini 2, ini 7, ini 6, maka
kita harus melakukan rotasi. 6 ini dirotasikan ke sana dulu, kemudian 7 jadi anaknya, kemudian nanti 6 dengan 5 dirotasi. Maka hasilnya itu adalah menjadi 6 jadi parennya 5 dan juga menjadi parennya 7. Nah, selanjutnya 9 dan 8 ini kita menginputkan di sini ya. 9. Oke, maaf Bu, ya 9 karena kan 9 lebih kecil dari ini ya. 9 kemudian 8 ini akan dimasukkan ke sebelah sini. Maka ini kalau kita perhatikan ini sudah tidak balance. Karena ini sudah tidak balance, maka ini kita harus rotasikan dulu. Ini ya, ini kita rotasikan dulu. Otomatis nanti 8 jadi parentnya ya. Nah, ini ya dirotasikan dulu. 8 jadi parentsnya. Nah, apakah ini balance? Ya, ini sudah balance. Karena kalau kita perhatikan satu per satu, ya antara ini selisihnya itu coba 10 ini selisihnya itu 1 gitu ya. Ini selisihnya 1, ini selisihnya 0, ini selisihnya 1, selisihnya 0, ini selisihnya 0, ini selisihnya 1, ini selisihnya 0, 0, 0, dan ini selisihnya 0 juga. Ya, ini selisihnya 0 juga, dan ini selisihnya 0 juga, ini selisihnya 0, selisihnya 0, selisihnya 0. Nah, tidak ada selisih yang lebih dari 1. Oleh sebab itu, ini sudah balance. Seperti itu ya. Oke, ini contoh-contoh sampel yang kedua. Contoh dari bagaimana sih kita membuat sebuah AVL tree. Jadi AVL tree, oke, kita asumsikan kita menginputkan data 14, 17, 11, 7, 5, 3, 4. Oke, pertama kita masukkan 14. Kemudian kita masukkan 17. 17 tetap ada di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan. Kemudian kita memasukkan 11. Posisi 11 itu harus berada di sebelah kiri 14 ya. Berarti ini 11. Berarti ini sudah balance gitu ya, sudah balance ya. Kemudian angka ini kita masukkan angka 7. Itu ini saya hapus dulu. Di mana 7 diletakkan? 7 itu akan ada di sebelah kiri angka 11 ini ya, 7. Nah, ini 7. Nah, ini sudah balance ya. Ini balance. Ya, kenapa? Karena selisihnya kalau kita cek satu persatu ini tidak lebih besar dari 1. Kemudian sekarang kita masukkan angka 53. 53 ini posisinya ada di sebelah kanan. Berarti 53 itu harusnya sebelah sini ya. Nah, ini masih tetap balance gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan 4. 4 ini posisinya ada di sebelah sini. 4 kita masukkan sini. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah tidak balance. Yang tidak balance paling kecil ini adalah yang sebelah sini ya. 11 gitu ya. 11, sebelah kirinya itu adalah 2, sebelah kanannya hanya 0, berarti selisihnya 2. Berarti kita perlu melakukan rotasi. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, oke. Kita rotasikan, ini 4, kemudian ini perlu kita rotasikan, maka kita merotasi 7 ini jadi parentsnya, 11 ini jadi anak kanan, dan 4 ini jadi anak kiri. Seperti itu. Kemudian sekarang kita masukkan 13. 13, apakah ini balance? Gitu ya. Apakah ini balance? Coba kita perhatikan satu persatu ya. Ini yang 4, 14, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 0, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 0. Berarti ini sudah balance. Oke, ini sudah balance ya. Jadi artinya kita tidak perlu melakukan balancing lagi dari tree yang ini. Nah, sekarang next. Nah, misalnya sekarang kita menginsertkan 12. Di manakah posisi 12? Ya, 12 berada di posisi ini, 12. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini jadi tidak balance. Kenapa? Karena untuk not 11 ini selisihnya jadi 2 gitu. Karena selisihnya jadi 2, maka kita perlu merotasi terlebih dahulu. Gitu ya. Kita rotasi terlebih dahulu. Nah, ini kemudian kita rotasi, nanti 12 itu jadi parentnya, kemudian 11 itu jadi anak kiri, dan 13 itu jadi anak kanan. Nah, ini awalnya seperti ini dulu, jadi 13 dan 12 ditukar. Setelah ditukar, baru kita merotasi 12 dan 13, seperti itu. Nah, ini sekarang FVL-nya sudah balance. Nah, kemudian sekarang kita menginsert 8. Di manakah posisi 8? Posisi 8 itu akan ada di sebelah kiri 11, gitu ya. Nah, ketika kita memasukkan di sebelah kiri 11, ini akan jadi tidak balance bagi 7. Itu ya.
Nah, 7 ini 7 ini selisih anak kirinya 1, anak kanannya 3. Berarti selisihnya 2. Berarti ini sudah tidak balance. Apa yang kita lakukan? Kita perlu merotasi ini gitu. Bagaimana caranya? Yaitu rotasi ke kiri. Berarti nanti 12 ini akan jadi parents gitu ya. Kemudian 12 akan jadi parents, kemudian 11 anaknya 12 ini akan jadi anaknya 7 sebelah kanan. Maka ini dia akan jadi seperti ini. Kita ratakan dulu gitu ya, kita ratakan dulu. Kemudian setelah itu kita rotasi lagi. Nah, ini hasilnya. Itu ya. Hasilnya jadi lebih rotasi. Kemudian selanjutnya kita memasukkan di 53. 53 kita ternyata meremove 53, kita hanya perlu meremove paling belakang gitu ya. Setelah kita meremove ternyata ini nggak balance. Nah, karena proses remove ini, maka kita perlu melakukan proses balancing gitu ya. Kita balancing. Nah, ini hasilnya seperti ini. Balancing. Jadi artinya memang proses balancing ini selalu dilakukan ketika kita melakukan proses penambahan data ataupun mungkin pengurangan data. Kemudian kita remove 11 gitu ya. Remove 11, kemudian karena remove 11 ini sudah balance atau tidak? Ini saya kira masih balance ya. Kemudian kita remove 8 gitu ya. Ketika kita remove 8 ini tidak balance, maka kita harus merubah jadi balance. Maka nanti jadi seperti ini. 12, kemudian nanti 12 itu akan menjadi parents-nya. Seperti itu. Nah, kemudian, saya kira inilah contoh bagaimana balance tree itu digunakan dalam proses binary search tree. Karena nanti ketika kita mendapatkan binary search tree dengan keadaan yang balance, ini akan sangat memudahkan dalam proses penambahan data dan juga pengurangan data. Dan ini juga terkait dengan memori yang dibutuhkan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan binary search tree yang tidak balance. Oke, saya rasa itu saja penjelasan untuk video kali ini terkait dengan balance tree, yaitu algoritma FVL tree. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.